Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Waj'alna minal muslimin Warzaqna minat tayyibat Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Walahul malikul haqqul mubin Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dul amin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat Islam, yang dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan tak lupa sholawat beriringan dengan salam selalu terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian agar senantiasa mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha huwat tawwabur rahim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis? Qalu al muflisu ma la dirham lahu wala mata'. Qala innal muflisa ya'ti yaumal qiyamah min ummati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti man syatama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqbida ma alayhi ukhidha min khatayahum faturiha alayhi thumma turiha fin nar. Rawahu Muslim. Ada sebuah kisah di zaman tabi'in, ada seorang ulama yang sangat saleh, yang sangat alim dan sangat cerdas. Saking cerdasnya ulama ini dijadikan seorang hakim. Tidak ada satupun ketika berdiskusi atau berdialog dengannya dapat mematahkan argumennya. Akan tetapi ulama ini pernah berkata bahwasanya ada satu daripada jamaahnya yang ketika beradu argumen dia tidak dapat mengalahkannya. Ulama ini bertanya, wahai saudaraku, kenapa engkau tidak bertanya ketika mengikuti majlis ta'limku? Lalu dia menjawab, wahai imam,
Bukankah Allah menciptakan 2 mata, 2 telinga dan 1 lisan? Dan kebanyakan orang lebih suka berbicara daripada mengamati dan mendengar. Bukankah di padang mahsyar nanti banyak orang yang tidak pandai menjaga lisannya sehingga lisannya membawanya ke dalam api neraka? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian kisah kedua ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama para sahabatnya dan menemukan seekor domba yang sudah menjadi bangkai. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, apakah engkau ingin memakan bangkai ini?" Sahabat menjawab, "Bagaimana mungkin ya Rasulullah saya memakan bangkai ini? Jika saya memakan maka akan menyebabkan kami sakit." Kata Rasulullah, "Wallahi wahai sahabatku, memakan bangkai ini lebih baik daripada engkau membicarakan aib atau keburukan saudaramu sendiri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, apakah engkau mengetahui pada hari kiamat nanti siapa orang yang paling bangkrut?" Kata sahabat, "Orang yang paling bangkrut adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki harta benda." Bukan wahai sahabatku. Orang yang paling bangkrut di hari kiamat adalah orang yang ketika membawa pahala dari sholatnya, dari puasanya, dari zakatnya, akan tetapi di samping itu dia juga membawa dosa di mana dia menyakiti hati saudaranya, menzalimi, menfitnah, menggibah, menggunjing, mencaci maki saudaranya, sehingga amal ibadah yang dilakukan selama hidup di dunia diberikan kepada orang yang telah dizalimi, kepada orang yang telah disakiti. Kemudian setelah amal ibadahnya telah habis, sedangkan dosanya terhadap orang lain masih banyak, maka dosa orang yang telah disakitinya diberikan kepadanya. Lalu Allah akan lempar dia ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Janganlah kita lengah terhadap apa yang diciptakan oleh Allah berupa lisan atau anggota tubuh manapun. Karena ini adalah sebuah amanah yang harus kita jaga betul-betul. Jangan sampai ketika kita sudah capai-capai melakukan ibadah seperti sholat, zakat, melaksanakan umroh, melaksanakan ibadah haji, berbakti kepada orang tua, akan tetapi kita lupa, kita tidak menjaga lisan dan perilaku kita yang suka menyakiti atau menzalimi saudara kita sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan ketika di hari kiamat kita terbebaskan dari dosa terhadap saudara kita. Mumpung masih ada kesempatan, meminta maaflah kepada saudara kita yang telah kita sakiti. Karena dosa terhadap manusia belum tentu Allah akan mengampuni. Tetapi dosa terhadap Allah, asalkan kita bertaubat secara taubat dan nasuha, Allah Maha Pengampun. Allah tidak akan mengampuni dosa terhadap seorang hamba jika orang yang telah dizalimi belum memaafkan kepadanya. Maka dari itu mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar senantiasa diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Mudah-mudahan kita diampuni segala dosa-dosanya dan terima amal ibadahnya, sehingga pada akhirnya kita diwafatkan bersama alim ulama, bersama para nabi, bersama para salafus salih. Dan pada akhirnya kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga Jannatun Na'im. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.